Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya tentunya masih di channel Cak Tutorial. Oke teman-teman, kali ini saya ingin berbagi tips ya bagi teman-teman yang sering mengambil video ya atau merekam video menggunakan smartphone ya, menggunakan smartphone khususnya dari Android ya. Ini karena sekarang kita tuh dimudahkan teman-temannya untuk mengambil sebuah rekaman video, kita nggak perlu lagi butuh kamera digital. Kita pakai handphone aja sudah bisa ya, untuk merekam atau mengabadikan sebuah momen ya, video ya di HP kita. Nah ini saya ingin bagi tips bagi teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama ya dengan saya. Jadi saat pengambilan video tiba-tiba HP kita tuh panas teman-teman, tiba-tiba panas, otomatis biasanya ya kalau yang saya alami ya di HP saya ini, itu kalau sudah panas ya hasil rekamannya akan patah-patah teman-teman ya, patah-patah nggak sempurna, akhirnya jelek. Saat kita putar rekamannya itu hasilnya kurang memuaskan untuk dilihat ya. Jadi suaranya sih lancar teman-teman, tapi videonya itu patah-patah. Bahkan ada yang sering saya alami itu ya, kalau sudah terlalu panas ya tinggi, akhirnya aplikasi kameranya itu menutup sendiri ya, ada notifikasi, ada peringatan, ada warning kalau terlalu panas atau overheat. Akhirnya dia aplikasi kameranya menutup sendiri, perekamannya akan terputus ya, perekaman video akan terputus. Lalu bagaimana caranya untuk mengatasi hal tersebut? Nah, minimal mengurangi dampak panasnya saat pengambilan video itu, panasnya HP kita ya saat pengambilan video. Bagaimana cara menguranginya akan saya tunjukkan tipsnya. Bagi teman-teman yang belum klik tombol like and subscribe channel saya, minta bantunya klik tombol like and subscribe di bawah, share juga video ini barangkali ada yang membutuhkan ya, aktifkan tombol notifikasinya. Oke teman-teman, jadi langsung aja ya. Jadi HP yang saya gunakan untuk merekam video ya, biasanya saya gunakan untuk ke aktivitas harian saya ya, untuk aktivitas komunikasi dan lain-lain. HP ini teman-teman, HP ini juga saya gunakan untuk merekam video. Sebagian besar ya video yang saya upload di YouTube channel saya ini menggunakan HP ini ya. Di HP ini adalah HP dari Xiaomi ya, Xiaomi teman-teman. Untuk tipenya adalah Redmi Note 10 Pro teman-teman ya. Kenapa saya beli HP ini? Karena memang dulu ya, ini HP jadul teman-teman ya, Redmi Note 10 Pro itu jadul teman-teman ya, HP lama ya. Sekarang Redmi Note itu sudah sampai 12, hampir 13 sekarang, ini masih 10. Jadi kenapa kok dulu saya putuskan untuk membeli HP ini? Karena memang saya tergiur dengan kameranya teman-teman ya. Kameranya sudah 108 megapiksel ya, untuk pengambilan kamera foto ya, untuk pengambilan foto image-nya itu sudah bisa kita expand sampai 108 megapiksel spesifikasi dari kamera Redmi Note 10 Pro ini. Jadi ya makanya saya beli HP ini. Oke ya, jadi langkah pertama ya teman-teman, pastikan HP teman-teman bersih ya, bersih dari aplikasi case yang tidak digunakan. Nah ini kalau di Xiaomi, kalau teman-teman sama menggunakan brand dari Xiaomi juga ada namanya aplikasi pembersih ya. Nah, mungkin di merek yang lain juga ada ya. Teman-teman tinggal buka aja pembersih. Nah ini ya, nah biarkan dia scanning ya, scan case, berkas tak berguna dan lain-lain sampai selesai. Nah sampahnya sendiri ini, perhatikan teman-teman, sampahnya 1,28 GB. Nah kita bersihkan ya, kita klik bersihkan sampai selesai ya, kayak gini. Nah kemudian selesai, nah kemudian teman-teman tutup aplikasinya ya. Itu langkah pertama, kita bersihkan dulu aplikasi yang tidak digunakan di HP ini. Langkah dua teman-teman, nah ini ya teman-teman, nah ini ya teman-teman, geser dari atas. Nah ini notifikasi kayak gini teman-teman, hapus semua teman-teman ya. Sebentar teman-teman, hapus semua tangannya, dan cukup mulai tinggal klik yang bawah ini ya. Nah ini kita tutup semua. Nah kayak gini ya, nah, otomatis dia bersih. Nah kemudian itu langkah yang kedua. Nah ya langkah ketiga, nah ini teman-teman ya, langkah ketiga teman-teman klik ini ya, klik ini ya, ikon yang paling bawah sebelah, saya taruh dulu aja biar enak ya. Jadi yang ini ya, yang sebelah kiri sendiri ini, atau aplikasi yang terbuka ini. Nah ini juga memakan memori teman-teman ya. Aplikasi yang terbuka di belakang atau di background ini juga dia memakan memori yang cukup besar. Teman-teman tutup semua, caranya cukup tekan tombol silang ini ya. Nah ini hapus semua, tutup semua aplikasinya. Nah ini ya, 360 MB dibersihkan ya, jadi ditutup dulu. Kemudian langkah yang keempat ya, langkah yang keempat teman-teman, tadi satu kita bersihkan, dua kita close semua notifikasinya, kita tutup semua. Langkah ketiga kita
tutup semua aplikasi yang berjalan di background, nah, sampai tidak ada gini, bersih ya. Langkah yang keempat, nah teman-teman, nah ini ya, teman-teman saat menggunakan aplikasi kamera, saat merekam, teman-teman tidak butuh komunikasi, tidak butuh notifikasi, tidak butuh apa istilahnya, informasi dari internet. Nah, teman-teman matikan internetnya ya teman-teman. Nah, kalau saya biasanya saya mode pesawat teman-teman ini ya. Kita klik mode pesawat karena WiFi data seluler itu menguras baterai ya, menguras kapasitas baterai yang ada di smartphone kita. Nah, teman-teman matikan. Caranya cukup mudah. Teman-teman tinggal aktifkan mode pesawat ya. Tinggal aktifkan mode pesawat. Nah, dia akan mati semua. Nah, ini sudah mati semua. Yang selanjutnya adalah lokasi teman-teman ya. Ini biasanya matikan lokasinya ya, atau GPS saya matikan. Nah, ini ya, aktifkan sebentar, saya matikan dulu. Nah, ini ya, tutup. Ini mati ya, GPS-nya mati. Nah, terus aplikasi yang kiranya tidak dibutuhkan saat perekaman, teman-teman matikan ya fitur-fiturnya. Nah, ini saya biarkan aja. Saya mode pesawat ya, ini pesawat sama lokasinya atau GPS saya matikan. Itu langkah keempat. Nah, langkah terakhir, langkah kelima, kita masuk ke aplikasi kamera teman-teman. Nah, ini yang paling penting juga ya teman-teman. Jadi kita masuk ke teman-teman ya, sebentar. Nah, ini ya, sebentar. Nah, ini seperti ini. Nah, untuk perekaman itu di video teman-teman ya, ini ya video, menu video. Nah, ini teman-teman ya. Nah, perhatikan ya. Nah, seperti ini. Sebentar ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di aplikasi video ini kita masuk ke video ya, perekaman ya. Nah, teman-teman perhatikan. Ya, ini saya taruh sini aja biar enak ya. Biar enak ya teman-teman. Nah, saya taruh di sini aja biar saya pegangnya lebih enjoy. Nah, ya, perhatikan teman-teman ya. Untuk Xiaomi Redmi 10 Pro ini teman-teman, dia memang bagus ya untuk perekaman video maupun kameranya. Nah, teman-teman pastikan untuk settingnya ya. Nah, teman-teman klik di sini atas ya. Mungkin di HP lain juga berbeda. Nah, di sini ada pilihannya. Nah, sampai 4K ya, teman-teman ya. Ini sampai 4K teman-teman. Nah, saya fokuskan ya. Jadi untuk perekaman video di Redmi Note 10 Pro ini sampai 4K ya, dengan 30 fps frame per second. Nah, cukup tinggi ya. Jadi teman-teman kalau hasilnya mau bagus ya, teman-teman atur di sini 4K. Ya, ini ya. Ya. Nah, hasilnya lebih bagus ya, teman-teman bisa lihat hasilnya. Ini saya di lab ya. Perhatikan ya, hasilnya cukup bagus ya. Jadi jernih, kamera jernih. Tapi ya gitu teman-teman, karena dia punya resolusi yang cukup tinggi, otomatis nah semakin tinggi resolusinya, kapasitas hasil perekaman juga akan semakin besar teman-teman ya. Semakin besar ya, gini ya. Nah, kalau teman-teman mau yang agak rendah bisa dipilih yang 1080p ya teman-teman ya, yang ini ya 1080p. Nah, ini ya sebelahnya ini yang 60 fps. Ini juga bagus teman-teman. Saya biasanya pakai ini. Nah, ini smooth sekali teman-teman ya. Smooth sekali pergeserannya. Kalau fps-nya lebih tinggi, dia pergeserannya cukup smooth. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Sangat smooth teman-teman. Sangat halus pergeserannya ya. Hasilnya akan sangat baik. Nah, semakin tinggi fps-nya semakin baik pergeserannya ya. Gerak-gerakannya pergerakan perekaman kita akan semakin bagus, semakin smooth, semakin halus. Nah, 1080p 60 fps itu yang saya sering gunakan ya. Ya, terus di sini juga ada 1080 30 fps. Ini agak sedikit kasar ya untuk smoothnya, nggak kayak 1080p 60 fps ya. Ini agak sedikit ada lag-nya ya, ada tidak terlalu smooth seperti 60 fps ya. Terus yang terakhir adalah 720p 30 fps. Nah, ini adalah yang terakhir, pilihan terakhir ya. Ini semakin rendah, otomatis kapasitas file yang direkam akan semakin kecil ya, semakin kecil. Tapi ya kalau buat YouTube, buat perekaman dokumen ini sudah cukup teman-teman ya. Sudah cukup teman-teman. Seperti itu ya. Sudah cukup bagus kalau buat 720p ini. Nah, ini teman-teman kondisikan ya, kondisinya. Nah, dulu saya pakai yang ini teman-teman. Saya sering pakai yang 1080p 60 fps. Hasilnya memang bagus teman-teman. Bagus sekali teman-teman. Smooth sekali ya. Bagus, jernih dan luar biasa ya.
Nah, ternyata teman-teman dia panas, cepet panas dan hasilnya nge-lag kalau sudah panas, patah-patah. Nah, akhirnya sekarang saya gunakan yang ini ya. Saya turunkan ke 1080p 30 fps ya, seperti itu. Jadi 5 tips itu teman-teman bisa gunakan 5 tips itu untuk perekaman ya. Teman-teman gunakan untuk merekam video, insya Allah hasilnya akan bagus dan teman-teman HP-nya nggak panas ya. HP-nya nggak panas, otomatis perekaman juga bisa bagus teman-teman. Nah, cara seperti itu semoga teman-teman bisa terbantu ya dengan tips yang saya sampaikan. Semoga bisa hasil perekaman juga bagus, tidak sampai nge-lag, patah-patah atau mungkin keluar dari aplikasi. Oke ya, demikian dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.